Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini, saya Dr. Taufik Ismail, spesialis kedokteran jiwa, akan sedikit membahas tentang gangguan depresi, di mana akhir-akhir ini cukup banyak adanya kasus depresi, terutama pada remaja dan dewasa muda, dan bahkan pada beberapa kasus itu menyebabkan terjadinya bunuh diri. Jadi secara sederhana bisa kita jelaskan bahwa depresi adalah gangguan suasana hati atau suasana perasaan di mana seseorang itu mengalami kesedihan, mengalami kekecewaan atau perasaan tertekan yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi dan peran dia sehari-hari. Jadi ada beberapa gejala yang bisa kita identifikasi pada seseorang yang mengalami depresi. Yang pertama tentunya gejala psikologis, seperti tadi perasaan sedih yang berkepanjangan, perasaan kecewa, perasaan tertekan, atau kadang-kadang justru perasaan kosong, ya, tidak bisa merasakan kebahagiaan atau kesenangan. Kemudian juga ada pikiran tentang masa depan yang suram, kemudian juga pikiran putus asa, atau bahkan terlintas keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Kemudian juga ada gejala fisik, misalnya menurunnya nafsu makan, atau pada beberapa kasus justru nafsu makannya meningkat. Kemudian juga ada gangguan tidur, di mana pada orang depresi mengalami kesulitan untuk tidur atau bahkan terbangun lebih awal. Tapi pada beberapa kasus justru tidurnya meningkat atau banyak tidur. Kemudian juga meningkatnya perasaan yang mudah lelah, jadi fisiknya ini mudah lelah dan kurang semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan ada juga gejala perilaku di mana pada orang depresi kadang-kadang menarik diri dari lingkungan pergaulan, dan pada taraf yang berat dia kesulitan untuk melakukan fungsi dan perannya, misalnya dia tidak bisa bersekolah, tidak bisa kuliah, dan tidak bisa bekerja, sehingga perannya menurun. Jadi ini diantara gejala-gejala depresi pada seseorang. Jadi ada beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya depresi pada seseorang. Yang pertama adalah faktor biologi atau faktor fisik, di mana ada peran genetik di sana. Jadi ada peran genetik sebesar 10%, di mana seorang yang mengalami depresi, maka anak-anaknya punya peluang sekitar 10% mengalami depresi. Kemudian ada faktor penyakit, misalnya penyakit lupus, penyakit stroke, penyakit epilepsi. Ini adalah beberapa penyakit yang bisa menimbulkan depresi pada seseorang, sehingga biasanya terjadi bersamaan antara lupus dan depresi, antara stroke dan depresi, begitu. Kemudian juga ada faktor pola asuh, di mana pola asuh yang kurang sehat ini juga bisa memicu depresi di kemudian hari. Kemudian tak kalah pentingnya juga adalah faktor stresor lingkungan, misalnya kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, ataupun konflik dengan keluarga, konflik dengan pasangan, ya, atau faktor kekerasan verbal, kekerasan seksual. Ini juga berperan dalam munculnya depresi pada seseorang. Nah, bagaimana seandainya di antara kita merasakan gejala-gejala yang saya jelaskan di awal, seperti kesedihan yang berkepanjangan, ya, atau malas aktivitas, ya, atau sulit tidur, atau malas makan. Nah, apabila gejala ini baru dirasakan beberapa hari, kita bisa coba atasi, atau kita identifikasi gejala-gejala tersebut dan kita atasi satu persatu. Misalnya dengan minta bantuan pada orang sekitar kita yang kita percaya, kita bisa sharing, kita bisa curhat, sehingga beban psikologis ini akan menjadi lebih ringan tentunya. Apabila sudah lebih dari 2 minggu, maka ada baiknya teman-teman bisa berkonsultasi kepada profesional, misalnya kepada psikolog atau psikiater, sehingga bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Jadi ini sedikit tentang depresi yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.